Boleh tepuk tangan dulu untuk Pak Isam. Jadi cukup jelas apa yang disampaikan sama Pak Isam tadi, bahwasanya kita harus bijak dalam memilih investasi. Kalau kita mau investasi, ya. Jadi memang investasi itu tidak ada yang sebentar, tidak ada yang instan, butuh waktu dan ya butuh. Jadi butuh jangka waktu yang cukup lama ya, ketika kita menghendaki hasil yang sebagaimana kita inginkan. Baik, tanpa memperpanjang kalimat pembuka, langsung saja. Sekarang giliran saya lagi untuk memaparkan materi. Ini lebih kepada pengenalan OJK dan juga nanti akan ada beberapa hal lain yang akan saya sampaikan. Yang pertama, saya minta ke Pak Isam untuk menampilkan video. Next langsung ya. Di sini. Nah, jadi sebelum sebentar, ini adalah video bagaimana cara judi itu menjerat kita. Jadi baik itu judol ataupun judi, judol itu judi secara online, ya. Judi secara online itu adalah judi yang pakai HP, apapun jenisnya. Nah, kemudian bisa juga ini adalah judi yang secara langsung, polanya sama. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi gitu ya, cara kerja begitu itu. Saya ulang sekali lagi. Awalnya dihitung dulu. Dimasukkan minuman 1, ada kasih 2. Dimasukkan rokok 1, ada kasih 2. Saya pikir kita untuk main lebih banyak kan, 2 kan begitu. Langsung dulu menambah, ada lagi 2. Pikir ada mampu menambah. Masukkan lagi semuanya. Jadi kurang lebih seperti itulah cara judi menjerat kita. Jadi benar yang dikatakan oleh Bung Haji Roma Irama, judi itu menjanjikan kemenangan. Gak ada yang memang benar-benar kaya dari judi. 10 orang terkaya di dunia semuanya gak ada dari judi. Facebook yang kita pakai itu penciptanya namanya Mark Zuckerberg. Beliau salah satu orang terkaya di dunia, masuk 10 besar. Dia punya banyak uang, bukan dari judi. Masa itu siapa paling kaya? Ente Pak Siroy, bukan dari judi. Jadi judi intinya itu adalah menjanjikan kemenangan. Jadi ketika kita mulai ketagihan, semua akan kita investasikan. Ketika semua sudah diinvestasikan, itu akan lenyap. Jadi ya mohon maaf kalau ada yang kayu yang tersinggung, ya. Seperti kasus yang baru lah, WFL lah istilahnya. Mohon maaf kalau ada yang ikut, maaf. Nah itu salah satu contohnya. Banyak lagi yang lain. Apalagi judi online, ada main slot. Nah, cek HP anak-anak itu, ada udah slot, ada udah main slot itu tidak bakalan menang, tidak bakalan kaya dari sana. Saya kebetulan sama Pak Zulisan, sama beberapa teman yang tadi juga, alhamdulillah 2 tahun ke belakang kami selalu mempunyai kesempatan untuk mengunjungi
negara lain, ya, yang terdekat lah Malaysia. Mungkin ada kayu-kayu yang pernah ke situ. Di Malaysia itu ada genting Highland, ada genting. Jadi ada genting Highland. Jadi kalau kita ke situ, kalau kita ke dusun, misalnya kalau kita ke orang kampung, kalau ke genting Highland nak naik kereta gantung kan model itu. Naik kereta gantung itu nanti tujuannya kan ke mall besar. Ada 5 lantai atau 4 lantai. Yang jelas di lantai paling bawah itu kan ada istilahnya tuh kasino. Bukan kasino dono intro ya. Tapi kasino itu tempat main judi. Tempat main judi. Di kasino itu tuh main judi itu koncino, kayu-kayu. Dinamain judi gitu. Orang main judi situ tidak untuk nalak menang. Tidak untuk nalak kayu tetapi hiburan. Jadi orang main judi di kasino itu yang di genting Highland itu untuk nalak kesenangan, untuk memang ada uang untuk dihabiskan untuk main judi. Ketagihan di situ main judi untuk dihabiskan ya. Dan itu rata-rata orang kayu, orang Cina orang kayu. Dan nggak pernah menang. Itu tadi orang lain, orang luar, orang barat, orang Cina. Main judi itu untuk hiburan, sementara ada beberapa dari itu main judi itu untuk mengharap menang. Nah itu nggak salah, itu paling salah. Udah judi mengharap menang lagi, nah itu jelek, salah. Karena tidak pernah ada orang kayu dari judi, itu tidak pernah ada. Nah model itu lah. Model itu cara judi menjerat. Oke, sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwasanya saya lebih kepada pengenalan OJK. OJK ini adalah otoritas jasa keuangan. Kalau kayuna investasi, kalau kayuna pinjam uang, baik itu pinjol, pinjaman online dengan mudah ataupun pinjaman di bank, mesti harus kayu cek dulu terdaftar di OJK atau tidak. Karena OJK ini adalah sebuah lembaga ataupun badan yang mengawasi pergerakan lembaga keuangan di bawahnya ini. Seperti apa misalnya pinjaman online, kita cek dulu pinjaman online ini di bawah OJK atau tidak. Bank misalnya kalau kita pernah pinjam di bank ini di bawah OJK atau tidak. Karena kalau uang kita hilang, itu ada penanggung jawab. Ada penanggung jawab. Tetapi kalau kita investasi ataupun kita minjam, kita nabung di bank atau dimanapun itu, di aplikasi atau penabung, kalau tidak di bawah OJK, kalau uang kita hilang, tidak ada yang bertanggung jawab. Sekali lagi, mohon maaf, contoh kasus tentang WFL, banyak dana kita yang tertahan di situ, banyak uang kita yang tertahan di situ, hilang, tidak ada yang bertanggung jawab. Siapa yang nak tanggung jawab? Karena tidak di bawah OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Kita seleksi mulai dari dulu. Kita seleksi, baik itu nak minjam pun secara online, pelakunya kan ada banyak. Nanti buat yang muncul iklan-iklan Facebook adalah namanya ada kami, kemudian apa lagi itu? Banyak ya saudara. Nah itu kita cek dulunya di bawah OJK atau tidak. Kalau di bawah OJK itu ada standar maksimal bunga. Bunga paling tinggi per hari itu 0,5% pinjaman ansuran per hari, jadi tidak memberatkan itu, bahkan di bawah 5%. Nah, itu memang sudah diatur oleh OJK, cuma memang prosesnya agak susah. Memang selektif, memang diseleksi dunia, memang diseleksi dunia. Nah itu tujuan, jadi memperkenalkan OJK, Oke, nah. Jadi tujuan kami selain daripada memperkenalkan OJK, juga kami ingin meliterasi memberikan pemahaman bagaimana cara mengelola uang itu dengan baik, ya. Jadi ada beberapa hal yang boleh kami bilang di sini adalah reset alokasi keuangan. Reset alokasi keuangan, jadi uang yang kita punya ini mau kita kemanakan, apa gunanya? Nah, ini ada yang maksudnya, ada yang artinya ini yang perlu kita tingkatkan, ini yang perlu kita tambahkan, ini yang perlu kita turunkan. Nah, yang perlu kita tambah yang pertama ini adalah berbagi. Nah, berbagi itu istilahnya sedekah. Karena memang secara Islam kita juga diajarkan untuk bersedekah. Minimal kalau tidak bisa bersedekah ke orang lain, ke orang terdekat, ke orang tua. Kalau memang kita belum mampu untuk bersedekah keluar, bersedekahlah dengan orang tua.
Nah itu yang perlu kita maksimalkan ini. Kemudian yang harus kita maksimalkan lagi adalah menabung ataupun investasi. Seperti yang disampaikan Pak Isa tadi. Ada nama dalam istilah ekonomi inflasi. Inflasi itu kenaikan harga barang. Tahun 2000-an, tahun 1990-an 5.000 gitu mau uang banyak boleh gitu ke minimarket. Mini 5.000 gitu mau ke minimarket agak susah. Penuh ada CCTV. Bisa ambil banyak. Ada CCTV. Bukan itu ya. 5.000 nilai uang tahun 99 dengan 5.000 nilai uang tahun sekarang itu sudah jauh sangat berbeda. Sudah jauh sangat berbeda. Aku belanja sekolah SMA asal 5.000. Mana nggak sekolah SMA? Tapi berapa belanja ya? Minim kalau kopi sekolah apa belanja? 20. Sekolah sebelumnya. Dah. Kami 5.000 belanja di sekolah. 5.000 itu lah masuk undang. Aku 20.000. Tapi barangan dibeli dulu 5.000 dengan barang yang dibeli ini 20.000 sama. Makanya harus kita maksimalkan investasi yang paling aman adalah emas. Itu yang paling aman karena nilai uang itu nilai emas itu mengikuti pergerakan nilai uang. Tahun 2018, tahun 2019 itu harga emas cuma 1.500.000. 10 tahun kemudian, inilah sudah naik 100% lebih ya. Dah 3 juta lebih. Kalau 4 juta lebih, itu masuk. Dari 1.500.000 itu yang bentuk investasi yang paling aman. Kalau tak itu cuman lagi-lagi investasi emas ini ada dua cara. Cara konvensional ataupun cara kita rusuh yang kita beli, kita mau kita pakai. Model itu. Kadang emas yang kita pakai kan menyusut tubuh. Kemudian ada risiko lain itu bisa kita kehilangan. Bapak banyak video yang kita tonton di Facebook. Baru penima itu ada yang dipihak angin. Kalau kita beli videonya. Kemudian ada yang kedua itu investasi emas tapi di Pegadaian, itu paling aman. Maksudnya gini, emas yang kita beli di Pegadaian bisa kita nyicil. Misal harga emas kalau di Pegadaian kan bisa dibeli per gram, kalau itu kan per emas, kalau itu per gram. Tergantung emas, mau emas dari mana, dari Antam itu berbeda-beda harganya. Kalau kita beli dengan harga 1.500.000 hari ini kita cicil dalam waktu 1 tahun, cicilan itu angsurannya sama. Walaupun nanti di akhir tahun harga emas 1 gram itu sudah jadi 10 juta, tetap angsurannya flat sama angsurannya. Jadi kalau kita nanda bentuk fisik bisa kita punya bentuk fisik, dan bisa kita request nanda emas batangan atau nanda emas dalam bentuk kalung, gelang. Tentunya kalau dalam bentuk kalung dan gelang nanti akan ada biaya biaya mentransformasi emas dalam bentuk kalung. Nah itu yang paling aman dalam. Tapi bukan hanya kalau misalnya ada yang suka dengan barang-barang mewah model itu, investasi pun juga bisa dalam bentuk yang lain. Misalnya dengan ini gitu agak awam, aku juga udah pernah itu investasi dalam bentuk saham, kemudian investasi dalam bentuk reksadana ya, reksadana itu yang paling aman juga. Reksadana itu paling aman, tapi kita udah bisa ngambil uang. Tapi dalam jangka waktu tertentu, itu pasti akan naik nilainya. Bunganya itu tinggi dibandingkan dengan itu nabung bayi di bank yang bisa kita ambil setiap hari. Itu lebih tinggi nilai reksadana. Dan itu bisa dari harga 10.000. Harga 10.000 nanti kalau akhir tahun itu bisa jadi, kalau bunganya itu 20% berarti selalu 10.000 gitu untuk reksadana. Itu jadi 12.000. Itu kalau 10.000 ya. Kalau ada kita nahu uang 5 juta, kalau ada kita nahu uang 10 juta, berarti kalau 20% nanti di akhir tahun menjadi 20 juta.
Nah, itu dalam satu research banyak. Nah, itu yang harus kita maksimalkan. Seperti yang disampaikan kata Pak Isan tadi, menabung dengan tujuan-tujuan yang baik, dengan tujuan-tujuan yang bermanfaat. Kemudian ada yang harus kita kurangi. Yang pertama adalah cicilan utang. Nah, utang itu dikurangi, meminjam-minjam untuk keperluan tidak mendesak itu mohon untuk dikurangi. Kalau kita mau merdeka secara keuangan, merdeka secara finansial. Itu mengartikan merdeka kadang-kadang itu hanya terbebas dari penjajahan Belanda. Itu merdeka fisik. Tapi merdeka di keluarga itu merdeka secara finansial. Tidak ada mikir setiap hari Senin tibu aduh bisa gitu. Supaya itu disebut dengan merdeka secara finansial. Nah, maka salah satu cara paling ampuh adalah dengan tidak mengutang, dengan tidak punya cicilan utang ya. Kemudian yang kedua yang harus kita kurangi itu biaya hidup. Jangan dulu ibarat anak muda ini atau FOMO. Apa FOMO? Fear of missing out. Apa arti kalau kita bahasa kunci kan? Tutuhun. Cuma kantina ini kita nak sama dulu. Ini mampu, itu yang tak mampu. Akhirnya kan untuk apa mau tadi? Akhirnya ngutang kita sejuta mampu kita bayar sejuta. Ngutang kita sejuta kalau kita pinjol paling tidak itu 1.500. Mending 500 itu untuk biaya sehari-hari. Aku ada istilahnya itu kalau ke kami sering kami ngatur bank 47. Yang mohon maaf kalau ada kayu meminjam situ yang selalu tahbiyah bank 47 itu modelnya sama. Pakai garebo, pakai jaket apel, pakai jaket kulit, pakai tas polo. Model itu lah betul. Kalau kita minjam situ yang dalam angsuran. Itu kami ngatur bank 47, kan yang ngatur bank 47. Minjam kita 4, kita wajib 7. Itu kami ngatur bank 47. Nah, itu mohon juga dihindari. Maka turunkan biaya itu. Kalau kita turun dunia tidak sudah. Akhirnya tahu mana yang dulu, gitu kan? Memang bukan yang dunia. Memang tidak pernah yang ikut-ikut seadanya saja. Karena kita hidup tidak kita numpang omongan, itu hidup dengan diri kita masing-masing. Nah, itu. Dan jadi itu reset alokasi keuangan yang diajarkan oleh OJK yang kemudian ini tentang ini nanti masuk ke soal nih. Ada soal kuis nanti ini masuk nih. Pendirian OJK itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Jadi sebelum ada OJK, lembaga keuangan ini diawasi oleh Bapepam. Nah, ini nanti masuk ke dalam soal. Nah, diawasi oleh Bapepam. Bank-bank dulu itu diawasi oleh Bapepam, lembaga keuangan. Nah, ini sudah diawasi oleh OJK secara langsung. Kemudian ada juga beberapa pelaku investasi yang tidak diawasi OJK tetapi diawasi oleh Bank Indonesia secara langsung. Itu boleh juga. Itu boleh juga. Konsumen yang dilindungi oleh OJK siapa baik? Kita semua ini dilindungi oleh OJK. Kita semua ini dilindungi, baik yang kita meminjam di platform yang legal ataupun yang tidak legal, yang tidak sah atau yang ilegal itu kalau kita melapor ke OJK pasti juga akan dibantu penyelesaiannya. Kalau misalnya kita minjam di dalam sebuah aplikasi kemudian bermasalah, kalau kemudian tidak di bawah OJK, barangkali itu nanti akan ditutup oleh OJK aplikasi itu. Ya. Kemudian yang menggunakan produk layanan SJK legal terdaftar dan diawasi OJK. Jadi tentunya yang dilindungi oleh OJK selain yang beretikat baik, walaupun tidak berinvestasi tidak menggunakan jasa di bawah OJK, tetap juga dilindungi oleh OJK. Apalagi dengan itu misalnya berinvestasi itu meminjam lewat lembaga yang terdaftar di OJK itu pasti akan secara langsung diawasi oleh OJK. Ketika ada masalah kita laporkan baik. Ketika ada masalah tinggal kita lapor. Nanti ada nomornya yang bisa kita hubungi.
nomornya itu call centernya itu 157, telepon main, itu bebas pulsa. Bebas pulsa. Nomor kontaknya itu, ingat nih masuk soal nih, kontak OJK itu 157. Kontak OJK itu 157, pasti masuk soal nanti. 157 kontak OJK. Itu bisa kita hubungi kalau misalnya ada kecurigaan itu dengan misalnya platform pinjaman ataupun platform investasi. Kalau ini bermasalah, tinggal kita hubungi, suruh OJK menyelidiki. Kalau memang itu bermasalah, jangan sampai nyelah uang tempat kita tadi nyelah tipu di Malaysia baru kita demo itu udah dulu. Jadi sebelum itu selidiki dulu ini benar atau tidak gitu. Nah, apakah semua pinjaman online itu berbahaya? Muncul pertanyaan. Jadi ada istilah pinjol, ada istilah pindar. Nah, pinjol itu adalah pinjaman online, pindar itu adalah pinjaman dalam jaringan. Nah, pindar dengan pinjol ini beda-beda tipis. Cuman bedanya, kalau pindar ini memang terdaftar dan diawasi oleh OJK secara langsung. Tapi kalau yang pinjol, kebanyakan itu yang ilegal itu memang tidak diawasi oleh OJK secara langsung. Ciri-cirinya itu mudah untuk kita minjam. Dan dia minta akses semua yang ada di HP itu diminta akses. Nah itu ciri-ciri pinjaman ilegal. Tapi kalau yang pindar, dia itu cuma minta Tigo yang boleh diakses. Kalau disingkat itu namanya camilan. C-nya itu kamera. Jadi yang ilegal itu tidak semua di dalam HP itu bisa diakses. Yang pertama yang bisa diakses itu kamera untuk kita bertatap muka ketika kita minjam. Kemudian yang kedua cami. Yang kedua camilan ya. Milnya itu mikrofon. Jadi yang bisa diakses oleh pindar, yang aplikasi pindar itu yang pertama itu kamera, yang kedua mikrofon. Kemudian LAN ini adalah location ataupun lokasi. Jadi cuma Tigo yang besar minta gitu. Tapi kalau minta yang aneh-aneh, minta akses kontak, itu udah pasti pinjaman ilegal. Karena paling banyak itu aku aja itu nyoba tuh tinggal minjam rasa pun aku nggak ditelepon. Mungkin pernah. Itu berarti orang yang bersangkutan tuh pinjamnya secara ilegal, tidak terdaftar di OJK. Karena pinjaman online yang terdaftar di OJK, dia cuma bisa mengakses Tigo itu tadi, camilan istilahnya, kamera, mikrofon, sama lokasi, cuma itu tidak ada diminta dengan lain-lain, tidak ada diminta akses kontak, dan diminta itu. Karena dia di bawah OJK tadi, itu dia. Nah, dari sekian banyak bentuk platform pinjaman online yang terdaftar di OJK sampai hari ini per Agustus 2024, ini cuma 98 aplikasi. Termasuk ada kami. Ini bukan kami mau mempromosikan platform ada kami misalnya ya, atau apalah namanya itu. Tapi itu salah satu contohnya yang terdaftar di OJK. Tapi bukan kami mempromosikan, bukan kami nyuruh kayu pinjam itu, dah. Usahakan jangan, karena sudah menyampaikan tadi dikurangi cicilan. Tetapi kalau kita terdesak, ini bermanfaat jika digunakan sesuai kebutuhan dan kemampuan. Nah, kalau kita butuh rasanya dan kita mampu untuk mencicil, maka boleh itu meminjam. Tapi kebutuhan yang tidak mendesak, kemudian kita merasa tidak mampu, itu tidak perlu, kan? Nah, pinjol apapun alasannya bersiko mendapatkan masalah di kemudian hari. Nah, itu jangan cukup-cukup yang pinjaman ilegal. Dan ini paling banyak nih, sampai tahun 2024. Sebelum ini itu sudah ada 9.180 yang sudah ditutup oleh OJK, yang sudah ditutup nih. Belum yang masih beredar, yang sudah ditutup adalah 9.000 lebih. Sementara yang terdaftarnya hanya 98, memang jauh perbedaannya. Gitu. Nah, perbedaannya antara
tadi yang diawasi OJK dengan yang pinjol ilegal yang tidak diawasi OJK, ada beberapa misalnya. Untuk bunga pinjamannya, kalau yang pinjol ilegal itu bunganya tidak terbatas, suku-sukunya lah menetapkan bunga berapa, suku-suku hati. Tapi kalau dia di bawah OJK, bunga maksimal itu 0,3% per hari. Itu untuk pendanaan konsumtif. Pendanaan konsumtif itu adalah pendanaan untuk kebutuhan sehari-hari yang kita tidak tahu tujuan pasti. Misalnya untuk makan sehari-hari, kemudian untuk membeli pakaian dan lain sebagainya. Itu bunganya itu maksimal 0,3% per hari, tidak boleh banyak. Itu semua platform di bawah OJK itu memang seperti itu, tidak boleh menetapkan bunga semena-mena. Tetapi untuk kebutuhan produktif, nah kebutuhan produktif itu istilahnya untuk berusaha. Jadi uang yang kita putar lagi untuk usaha itu lebih kecil lagi bunganya. Kalau yang di bawah OJK itu maksimal 0,1% per hari, 0,1% per hari. Maka kuat untuk nyimak kalau kita minjam di bank, kalau tidak kur itu bunga tinggi. Tapi kalau kita minjam uang di bank dengan skema kur, itu bunga maksimal 6%. Tapi kalau tidak bisa sampai 15-20% bunga pinjaman. Nah, memang ditujukan, kalau kur itu kan ditujukan untuk kredit usaha rakyat, jadi memang untuk produktif bukan konsumtif gitu. Kemudian legalitas ya, tidak memiliki izin resmi dari OJK. Kemudian kalau yang pindah ini terdaftar dan diawasi secara langsung oleh OJK, jadi diawasi secara langsung oleh OJK. Kemudian denda pinjaman, denda kalau dipinjol ini dendanya tidak terbatas. Denda, apalagi kalau pinjol ilegal itu bukan baik denda dalam sifat uang, tapi juga kadang-kala kalau kita telah bayar, nah itu kita dicaci maki, ditelepon dicaci maki. Kalau kita minim itu diviral, nah kita diviral dalam Facebook, diviral di dalam TikTok, ada kita juga di malu. Karena memang tidak ada batasan, tidak ada larangan. Tapi kalau yang di bawah OJK itu dilarang sama OJK, tidak boleh memviralkan seseorang, memviralkan nasabah itu tidak boleh. Dan kalaupun kita telat, ini maksimal itu 100% dari pinjaman pokok untuk pinjaman sampai dengan 24 bulan, 2 tahun. Jadi tidak juga banyak. Mekanisme pemberian pinjaman nanti caranya untuk mencairkan dana. Kalau yang pinjol ilegal itu mudah, Adobe KTP. Nah, jadi bisa. Tapi kalau yang di bawah OJK ini memang ini selektif, memang diminta kalau kita untuk produktif memang diminta surat izin usaha dan lain sebagainya, pendapatan usaha dan lain sebagainya. Memang agak ribet, memang agak sulit. Kemudian perizinan akses fitur handphone ini yang suka tadi, akses ke seluruh data di HP. Kalau yang pinjaman ilegal, apapun yang ada di dalam HP kita tahu. Nah, itu ciri-ciri yang ilegal. Tapi kalau yang di bawah OJK itu cuma bisa tiko, jadi ke kamera, mikrofon, location, lokasi, camilan sih katanya. Itu dia. Kemudian layanan pengaduan nasabah, kalau kita pinjam di tempat ilegal itu tidak ada yang bisa dihubungi kalau bermasalah. Tapi kalau dipindah itu bisa kita layanannya itu adalah OJK 157 kontaknya. Penawaran produk pinjaman biasanya kalau yang menjual itu buat ngirim SMS gitu, buat ngirim WA, pesan WA, Messenger dan lain sebagainya. Itu ciri-ciri yang ilegal. Karena yang di bawah OJK itu tidak boleh, dilarang menawarkan melalui jalur pribadi. Jadi dilarang pihak pinjaman online tadi itu mengechat itu, tidak boleh mengirim ke WA. Cuma sekedar promosi, ini promosi itu di mana ya promosinya? Promosi misalnya diiklankan di YouTube, iklan di TikTok, iklan di Facebook, dan tidak boleh menawarkan itu melalui SMS, tidak boleh menawarkan itu melalui WA. Kalau misalnya nasabah gagal bayar, mana cara? Kalau yang ilegal itu banyak, seperti yang sampaikan tadi itu ada ancaman, teror, penghinaan, pencemaran nama baik,
peminjam tidak melunasi setelah 90 hari hanya masuk dalam daftar hitam. Jadi kalau kita nak minjam di mana-mana itu tidak bisa lagi. Nah, cuma itu risikonya. Kalau kita telat bayar selama 90 hari itu masuk ke dalam blacklist daftar hitam. Jadi kalau ada kita nak minjam ke platform lain yang dibawa OJK itu kita tidak bisa. Cuma itu risikonya. Tapi kalau yang ilegal, itu viral gitu. Buat minimal viral dan tersebut viral. Kemudian cara penagihan, usaha menagih ini tidak tersertifikasi, tidak terdidik, tidak terlatih. Kalau kita lihat, kalau sering kita nyimak dalam film itu yang biasa itu kulit hitam dengan menagih. Aduh nggak mau parah kadang-kadang. Apa namanya debt collector lah istilahnya. Tapi kalau yang terdaftar di OJK memang pegawai yang menagih itu bersertifikasi, ada lembaga sertifikasi, memang resmi. Nah, itu perbedaan pinjol ilegal dengan pinjol legal atau pindah. Oke. Oh, enggak masuk rem. Oke. Jadi nih. Mana cara kita mengidentifikasi, mana cara kita tahu ini pinjol ilegal atau ini investasi ilegal dengan yang tidak ilegal. Nah ini masuk juga nanti di dalam soal nih, ini masuk juga dalam soal nih. Jadi ada tagline dari OJK. Ini kuat-kuat akan ingat apa misalnya kalau ada ajakan-ajakan dari OJK, mau kita sama ini, mau kita sama ini. Ingat tagline OJK 2L, legal dan logis. Jadi dijelaskan satu-satu nih. Legal artinya mempunyai izin, terdaftar di OJK, sah, kantornya jelek, nyo di bawah OJK, diawasi oleh OJK. Tapi kalau nyo tidak di bawah OJK, hati-hati, bisa jadi ini penipuan dan lain sebagainya. Ini pertama legal. Kemudian yang kedua logis, masuk akal. Apa yang disampaikannya masuk akal. Tidak mungkin ada kita tidur-tidur, kita nonton HP dibagi kita uang 500.000, saya tidak mungkin. Itu yang disebut dengan tidak logis dan tidak masuk akal. Itu tagline dari OJK, legal dan logis. Yang kedua itu logis, masuk akal. Masuk akal tidak yang kawan? Masuk akal ini dalam artian bisa dimiliki. Ada ciri-ciri ini adalah ilegal ataupun ini adalah kalau diistilahkan di sini itu ada scam, aplikasi scam. Aplikasi scam itu adalah aplikasi yang itu nalak-nalak nasabah tadi. Kalau ibarat itu member get member. Kalau lah ada member get member, ada ajakan-ajakan dari lain itu sudah pasti termasuk ke dalam. Mohon maaf sekali lagi kalau ada kayu ingat tersinggung. Kalau lah itu kaptennya, itu jangan ya kubu-kubu. Karena kapten itu dapat fee. Berapa persen dari yang ikut tuh dia dapat fee. Itu dia member get member. Kenapa? Tuh aduh, kayu mau ngajak uang. Mau kayu nyemnya. Tidak ada yang orang kaya yang mau ngajak kawannya kaya itu nggak ada. Itu istilahnya. Jadi yang kedua itu tadi logis masuk akal. Kalau ada istilah member get member, ada ajakan ada mau semua ini diselidiki dulu. Ya, legal dan logis. Itu dia tagline masuk nanti dalam soal. Ini yang member get member nih. Legalitas tidak jelas, keuntungan tidak wajar dalam waktu cepat. Itu tadi dadu itu tidur dalam sahih itu tidur nonton HP dan sebagainya itu uang 500.000 itu dadu. Klaim tanpa risiko, member get member memanfaatkan tokoh masyarakat, publik ataupun figur agama untuk itu kan ada fenomena saya kepala desa sama juga oknum ya, tidak semua oknum yang memfasilitasi, yang memodali. Karena itu memang kita juga memanfaatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh sosial di dalam pelancaran aksi tersebut. Ini contoh nih, ada istilah maraknya fenomena crazy rich yang sering ditemukan tuh dalam TikTok. Ada Doni Salmanan, kemudian Wahyu Kenzo, Indra Kents, ini semuanya penipu. Ini Doni Salmanan ini penipu investasi, kerugian 60
nasabahnya mencapai 352 miliar. Kemudian Wahyu Kenzo, penipuan investasi robot trading, kerugian masyarakat mencapai 241 miliar. Indra Kens, penipuan investasi binomo, kan dulu sering diterima muncul iklan di YouTube. Itu kerugian nasabah itu mencapai 83,3 miliar. Ini karena apa? Karena Doni Samana, Wahyu Kenzo, Indra Kens sudah punya nama, kemana-mana nyusi itu pakai foto mewah. Jadi orang itu nih ikutnya nih. Itu pengatur tadi logis tadi. Nggak ada orang kaya untuk ngajak uang. Itu logis. Oke. Nah, mengapa judul marak judi online marak? Mayoritas server berasal dari luar negeri. Nak develop pun nak pemerintah Indonesia, server itu server Singapura. Ini cara. Ini kalau kita buka Facebook pun banyak juga iklan-iklan main slot ayo. Karena udah bisa ditutup. Karena Facebook itu bukan milik Indonesia. Facebook itu milik orang Amerika. Ditutup pun nak pemerintah dibolong. Itu. Tampilan menyerupai game online. Aku ada anggota DPR yang tertangkap basah main slot, tapi dikata main Candy Crush. Karena memang tampilannya juga menarik kan. Jatuh-jatuh. Dikata main Candy Crush, padahal main judul. Mudahnya penggunaan satu rekening untuk banyak rekening judi. Masih terdapat jual beli rekening untuk kejahatan itu dia. Bahaya judi online, kecanduan, sulit berhenti, kerugian uang dan lain yang paling parah Bapak Ibu, Bandung Minggu Sahi kami 5 dalam berita di Tangerang, bapak-bapak jual anak umur 6 bulan disuruh karena ketagihan judi online tadi. Kebetulan emaknya waduh gawe, anaknya tinggal dengannya, bingung nak lagi manen untuk top up dana, top up dana. Antara budak rumah itu tiba kecanduan. Budak jual karena kulkas lah, dah gue TV lah sudah budak ngadu budak jual. Untuk ya. Lagi pesan sudah ada tinggal lagi. Ini nih yang terakhir dari saya. Ini ada beberapa jenis modus kejahatan. Ini masuk juga soal ya. Atau banyak modus kejahatan digital. Yang pertama ada namanya social engineering. Anjing kayak udah telepon orang yang tidak jelas atau itu menang atau itu menang. Tapi disuruh main transfer uang. Itu namanya social engineering. Itu disilahkan dengan social engineering. Jadi di istilah itu dihipnotis, itu nyambung. Jadi kita di brainwash, kita dicuci otak gitu misalnya. Dikata kita menang misalnya kami butuh biaya pengiriman transfer sekarang, kalau tidak dalam 1 jam nanti pemenangnya akan diganti. Oh iya lah kita lah bayar lagi ke transfer. Padahal itu tidak jelas dari mana kita menang mobil dan lain sebagainya. Nah itu dia. Kemudian kedua phishing, penipuan melalui situs palsu, file, aplikasi, undangan, tagihan. Hati-hati, ini kan ada orang buat ngirim undangan online tuh. Kalau kita klik itu bisa tersalin semua data diri. Dan kalau itu ada rekening yang terkoneksi dengan HP itu bisa dicari. Kemudian ada skimming, penipuan, ya seperti aplikasi dan lain sebagainya, menempelkan slot di kartu ATM dan lain sebagainya. Kemudian pinjaman pribadi, menawarkan pinjaman perorangan kepada pihak peminjam dengan syarat menyerahkan data diri. Jadi itu jenis itu, modus kejahatan digital. Ini nomor kontak OJK tadi 157. Kalau misalnya ada kejahatan keuangan, ini boleh dihubungi kontak tersebut. Nah ini dia kontaknya. Ini bisa ini sama dengan Meta. Apa namanya tuh yang muncul di
di WA gitu kan ada yang biru di sudut tuh, kalau kita kan apa bagian itu masuk, nah itu bisa terjawab. Nah ini bot, istilahnya bot. Jadi kalau kita chat kontak ini, dia tuh langsung menjawab. Tapi biasanya kalau kita menggunakan jasa ini adalah untuk mengecek legal kan, apa namanya, tempat kita nak pinjam. Oke, demikian dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat diterima dan dapat juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita mulai dari hari ini. Demikian, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang bertanya enggak? Atau ayo nanti lagi. Betul, oke. Ya, sebelum kita masuk tulis, ini ada beberapa